Pemirsa, wahana permainan pasar malam rakyat di Purworejo, Jawa Tengah mendadak roboh. Kejadian mencekam melukai 10 pengunjung viral di media sosial. Peristiwa ambruknya wahana permainan ombak ayun terjadi di acara pasar malam yang digelar di Desa Kaliboto, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Tepatnya di jalur Purworejo, Magelang. Video berdurasi 54 detik ini, wahana ombak ayun atau nama lain dari ombak banyu ini berjalan seperti biasa dengan puluhan orang menaikinya dengan keseruannya. Sementara pihak penyelenggara bergelantungan untuk menambah laju kecepatan wahana. Namun beberapa saat kemudian tiang penyangga wahana roboh karena pihak penyelenggara tidak sengaja menyenggol penyangga hingga sandaran wahana permainan menjadi patah dan bautnya jebol. Diiringi jeritan histeris para penumpang wahana serta pengunjung lain, beberapa orang penumpang pun terlihat tergeletak di tanah. 10 orang terluka dalam peristiwa ini. Seluruh korban yang mengalami luka-luka kemudian dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Pihak korban sudah dibawa pulang sama busnya pasar malam disampaikan ke rumahnya masing-masing. Ya, cuma gitu aja Pak. Nanti korbannya itu nggak tahu parah dan tidaknya, kita sudah lepas diperiksa. Seperti itu. Kondisinya itu tiang penyangga pembatas itu roboh. Roboh atau patah? Roboh dan untuk sandaran itu patah, bautnya jebol. Peristiwa terjadi karena ketidakhati-hatian pihak penyelenggara wahana permainan yang tidak menomorsatukan keamanannya. Pihak Polres Purworejo masih melakukan penyelidikan perihal kecelakaan ini. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kantor Mapolres Lumajang, Jawa Timur diserang puluhan warga. Penyerangan terjadi karena warga tak terima pelaku pencurian hewan meninggal tak wajar usai diamankan polisi. Puluhan warga dari desa Ranu Wurung, Kecamatan Randuagung, Lumajang menyerang Mapolres Lumajang pada Minggu malam. Warga memaksa masuk dengan merusak pintu Mapolres sambil melemparkan berbagai barang hingga batu ke dalam Polres Lumajang. Amukan masa ini terjadi usai salah satu tersangka tindak pidana pencurian hewan ternak Rudi Hartono meninggal dunia pada Minggu petang atau 1 hari usai dilakukan penangkapan. Keluarga dan kerabat Rudi Hartono tidak terima atas tewasnya korban dan meminta kasus ini ditindaklanjuti dengan proses otopsi. Pihak keluarga mengaku menemukan sejumlah luka tembak di bagian kaki serta luka memar di sejumlah bagian tubuh korban. Akibat kerusuhan ini, sejumlah bangunan Mapolres mengalami kerusakan. Sementara itu, polisi mengamankan 18 orang yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres Lumajang. Dan yang mengabari kalau Rudi Kevin ini sudah gak ada. Saya dengar kabar ini dari teman saya, kalau Rudi Kevin kritis di Rumah Sakit Bayangkara. Dengan meningkus, Pak. Robo. Ditangkapnya kapan ya? Ditangkapnya kemarin jam 5 sore. Dan hari ini, tadi pagi itu mengeluh mual, dilakukan penanganan oleh penjaga tahanan, terus dia dikasih makan dan rasa mualnya hilang. Tetapi tadi jam 15.00 mengeluh sakit lagi, terus dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kini jenazah Rudi Hartono segera diotopsi di Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban. Dari Lumajang, Jawa Timur, Jaya Nugroho, iNews melaporkan. Cekcok perkara jeep, 2 orang tewas dan 1 orang kritis setelah terlibat perkelahian di Bangli, Bali. Penyebab perkelahian karena penyetopan mobil jeep berbuntut pesan singkat ajakan berkelahi. 2 orang perempuan ini menangis histeris karena syok keluarganya meninggal dunia yang terdiri dari kakak beradik warga Banjar Tabu, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Bali.
2 orang kakak beradik dihabisi nyawanya dengan menggunakan beberapa senjata tajam, mulai dari pedang hingga tombak. Sementara kerabat lainnya kritis dan telah dirawat di RSUD Bangli. Awal pertikaian hanya melibatkan 2 orang, namun situasi cepat memanas dan meluas jadi perkelahian antar keluarga. Jero Sumardi usia 47 tahun kesal atas tindakan I Ketut Arta usia 26 tahun menyetop mobilnya hingga mengirimkan pesan ajakan untuk berkelahi. Beberapa menit terkirim di media sosial, 3 bersaudara Jero Sumadi, I Ketut Kartawa, dan Iwayan Ruslan langsung menghadang I Ketut Arta usia 26 tahun. Ketiganya membawa senjata tajam hingga akhirnya Arta lari kabur. Arta langsung memberitahukan ke kakak kandungnya Jero Wage setelah menerima pengancaman dari Jero Sumadi dan kawan-kawan. Arta dan kakaknya langsung kembali ke depan warung milik Jero Sumadi, tentu juga dengan membawa senjata tajam. Perkelahian 2 keluarga terjadi yang menyebabkan 2 kakak beradik dari keluarga Jero Sumadi tewas, serta 1 orang bernama Iwayan Ruslan kritis. Tim kepolisian langsung menangkap 3 orang, I Ketut Arta, Jero Wage, dan MB, warga desa Songan. Puluhan polisi juga disiagakan untuk mengantisipasi bentrok lanjutan antar keluarga besar. Dari lokasi kejadian, polisi sita sejumlah senjata tajam. Setibanya di TKP, ternyata sempat diserang lebih dulu. Si pelaku ini diserang lebih dulu oleh korban. Kemudian sehingga menyulut emosi dari para pelaku. Jadi pelaku itu kemudian menyerang bersama-sama antara korban dan pelaku, sehingga terjadilah sampai terjadinya adanya korban meninggal 2 orang dari pihak korban dan 1 lagi dalam keadaan luka-luka. Ini jadi isinya korban itu merasa keberatan di stop oleh pelaku masalah lintasan yang dilalui menuju parkiran jeep. Peristiwa berdarah ini terjadi akibat perselisihan lahan parkir dan lintasan jeep wisata. Korban Jero Sumadi bersama saudaranya menolak lahan milik mereka dilintasi jeep tanpa izin. Saat ini polisi masih berupaya melakukan pendalaman motif kasus tersebut dan melakukan penjagaan ketat di lokasi kejadian. Juru parkir dan karyawan kafe terlibat keributan di Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku kesal saat istrinya sedang mengisi daya ponsel dicabut dan menganiaya korban. Dalam CCTV, aksi keributan terjadi di area parkir antara seorang juru parkir dengan seorang karyawan kafe di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korban dilarikan ke rumah sakit usai mengalami luka tusukan senjata tajam di bagian tangan kiri. Peristiwa ini terjadi saat istri pelaku tengah mengisi daya ponsel, namun dicabut korban hingga mengakibatkan cekcok. Melihat sang istri tengah cekcok dengan korban, pelaku langsung menghampiri korban hingga terjadi aksi penganiayaan. Pelaku sempat melarikan diri dengan berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Pelaku ditangkap di salah satu rumah kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku merupakan residivis yang mendekam di balik jeruji besi pada tahun 2016 silam. Korban sempat mencabut cas HP tersebut hingga membuat istrinya marah-marah. Kemudian karena istrinya marah, maka dari itu pelaku langsung menyerang korban. Pelaku langsung melarikan diri, berpindah-pindah sempat ke rumah sepupunya dan omnya. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.